Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Sofi Nur Aisyah dengan NIM akhir 092 dari kelas HES 4D. Di sini saya akan menyampaikan tentang krusial bagi keberlanjutan bisnis di era modern, yaitu etika bisnis Islam. Nah, sederhananya etika bisnis Islam bukan cuma soal mencari untung atau profit, tapi bagaimana menyatukan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai spiritual Al-Quran dan Sunnah demi mencapai falah, yaitu keberkahan di dunia dan akhirat. Nah, ada 7 prinsip utama yang menjadi jangkar kita. Nah, yang pertama adalah tauhid, yaitu sadar bahwa Allah adalah pemilik mutlak. Yang kedua adalah ilmu sebagai dasar keahlian. Yang ketiga adalah keadilan bagi semua pihak. Yang keempat ada tanggung jawab dunia dan akhirat. Nah, yang kelima yaitu kebebasan yang terarah. Nah, yang keenam ihsan yang berbuat baik melebihi standar minimum dan selalu patuh pada batasan halal dan haram. Nah, berbeda dengan bisnis konvensional yang murni berorientasi pada keuntungan material, sekuler, dan kebebasan pasar mutlak. Bisnis Islam menjadikan moralitas seperti kejujuran, amanah sebagai fondasi operasionalnya. Kita dilarang keras terlibat dalam riba, ketidakpastian atau boron, perjudian, serta manipulasi harga. Nah, terus di realitas lapangan kita sering menghadapi tantangan moral nyata akibat benturan kepentingan ekonomi. Di sini kita harus bisa membedakan antara etika yang sifatnya filosofis tentang baik buruk dan etika yang merupakan tata krama sosial. Nah, di era digital dan globalisasi sekarang, isu etis semakin kompleks. Yang pertama, di internal perusahaan kita masih melihat adanya manipulasi, laporan keuangan, korupsi, hingga eksploitasi tenaga kerja. Terus di dunia pemasaran digital, pelanggaran sering terjadi dalam bentuk manipulasi, ulasan konsumen, klaim produk yang berlebihan, dan jebakan informasi. Belum lagi ketika bisnis melintasi batas negara, kita dihadapkan pada gray areas atau area abu-abu, seperti benturan budaya lokal, tekanan suap birokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, hingga kerusakan lingkungan akibat rantai pasok global. Ketika hukum formal tidak mampu menjawab persoalan spesifik ini, disitulah kompas moral etika Islam kita diuji. Lalu, bagaimana cara seorang manajemen atau pelaku bisnis muslim mengambil keputusan di tengah dilema ini? Jawabannya adalah dengan selalu menimbang mana yang membawa manfaat atau maslahat dan mana yang membawa kerusakan atau mafsadat. Nah, untuk membangun argumen bisnis yang logis secara moral, kita menggabungkan dua hal, premis faktual dan fakta di lapangan. Nah, ditambah dengan premis moral yang bersumber dari prinsip syariah. Dari sanalah kita menarik sebuah kesimpulan tindakan. Ada 5 strategis yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, identifikasi isu etisnya terlebih dahulu. Yang kedua, kumpulkan fakta lapangan secara objektif. Yang ketiga, tentukan prinsip moral syariah yang relevan. Yang keempat, konstruksikan argumen secara logis. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi kritis sebelum keputusan akhir diambil. Dengan mode ini, keputusan yang diambil tidak hanya berdampak bagi untuk jangka pendek, tetapi juga menjadi solusi yang berkelanjutan. Lalu, mari kita lihat aplikasi nyatanya. Misalnya, pada kasus PT Bank Syariah, ketika menghadapi gangguan sistem operasional seperti mobil bank yang error, solusi etis yang diambil wajib mengedepankan asas transparansi dan tanggung jawab penuh. Manajemen harus melakukan komunikasi terbuka kepada nasabah demi menjaga marwah institusi dan merawat kepercayaan publik. Nah, dalam berkomunikasi, Islam memberikan 4 paduan
utama. Yang pertama, haula dan sadidan, yaitu berbicara jujur dan benar, bukan menyembunyikan catat produk. Yang kedua adalah haulan baligan, menyampaikan yang efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, haulan layinan, menyapa konsumen dengan lemah lembut dan santun. Yang keempat, haulan ma'rufah, menggunakan kata-kata yang baik dan pantas. Terakhir, etika bisnis ini ditutup dengan kesadaran sosial melalui CSR syariah. Bisnis modern harus bergeser dari sekadar mencari keuntungan sepihak menjadi kesejahteraan bersama. CSR syariah mencakup 4 dimensi penting: dimensi spiritual kepada Allah, dimensi sosial untuk pemberdayaan masyarakat, dimensi ekonomi untuk keadilan distribusi, dan dimensi lingkungan untuk menjaga alam. Meskipun di Indonesia kita masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan pemahaman manajerial dan sulitnya mengukur dampak sosial, sinergi ini adalah kunci masa depan bisnis. Sebagai kesimpulan, etika bisnis Islam bukan sebuah batasan yang kaku, melainkan sebuah kompas yang mengarahkan bisnis kita agar tetap tumbuh berkah, dipercaya konsumen, berdampak positif bagi dunia dan akhirat. Saya Safi Nur Aisyah, terima kasih atas perhatiannya dan mari kita bangun ekosistem bisnis yang jujur, adil, dan membawa maslahat untuk semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.